Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih sudah bersedia mampir lagi di channel Lukman Dardiri, bro. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah bersedia mendukung selama ini dengan subscribe, share, atau kasih masukan-masukan keren. Salam hormat Pak Seduluran Selawasi. Di video ini, bro, saya akan coba ngomongin para pemanah top di dunia wayang. Tapi kita intro dulu biar kayak orang-orang. Kalau bicara atlet panahan ya, di dunia pewayangan khususnya di Pakem Mahabharata, biasanya ada dua nama yang sering dibahas, yaitu Arjuna dan Karna. Arjuna ini punya panah ampuh namanya Pasopati. Paso itu tepat sasaran, Pati itu artinya mati, auto headshot. Dalam lakon Arjuna Wiwaha diceritain bahwa panah itu adalah pemberian dari para dewa setelah Arjuna berhasil bersemedi dengan godaan 7 bidadari. Arjuna ini murid kesayangan dari Profesor Dr. Durna, Pak, di Universitas Sokalima. Dan dia sering dapat keistimewaan gitu dalam hal pelatihan-pelatihan. Dapat beasiswa dan macam-macam. Sedangkan Karna ini punya panah nggak kalah ngeri. Namanya Kunto Wijoyo. Pemberian dewa juga ini. Dengan panah ini dia malah berhasil membunuh Gatotkaca di perang Bharatayuda. Karna emang nggak berguru ke Durna. Sebetulnya sih dia itu pengen banget jadi muridnya Durna, tapi terhalang oleh alasan birokratis. Kita tahu ya bahwa Durna ini sudah terlanjur sumpah pada Resi Bisma, kakek moyangnya dinasti Kuru, bahwa dia cuma ngajar Pandawa dan Korawa doang. Kemudian Karna belajar ke Rama Bhargawa. Jadi dengan kenyataan ini, boleh aja dia mengklaim yang terbaik. Karena Resi Rama Bhargawa ini adalah gurunya Durna. Jadi kalau argumentasi yang dipakai adalah nasab keilmuan, selesai udah. Arjuna kalah. Tapi secara teori dan praktek, Arjuna bisa jadi lebih unggul, Pak. Adu gengsi jadi pemanah terbaik berlangsung terus. Arjuna gak bakalan rela kalau dia jadi nomor 2. Apalagi di posisi pertama adalah Karna. Gak bakalan mau dia. Kenyataannya Karna mati di tangan Arjuna saat perang Bharatayuda. Jadi dengan ini bisa dibilang Arjuna lebih unggul. Tiba-tiba. Surprise, motherfucker! ほう、向かってくるのか。ほうほう。では十分近づくがよい。必死こいた気分で教えてくれたというのに。本当にボールは叩きながらかけた。さあ、逆のタイプだか。サイドバイサイド。まだサイドバイサイド。逆のさ、ハットリか。ハットリかかるか。コンサルト。中野真司コンサルト。いや、まだ大丈夫です。いやー、まだ生きている。一度はコンサルト。ここで終わってはいけない。中野真司戻って、その横を金石が通過していきました。最後の最後の最後まで、ペトロデラの差がサイドバイサイド。決着。ハットリー。Ekalaya muncul, coy. Seorang pemuda dari desa Paranggelung. Si Ningrat Arjuna ternyata punya rival lain yang justru hanya sekedar pemuda desa. Kita gibahin Ekalaya aja. Dia itu pernah ngalamin nasib sama dengan Karna, yaitu ditolak jadi muridnya Durna. Jadi waktu itu di tengah perjalanan, Ekalaya ngasih makan ke Aswatama. Aswatama ini anak kesayangan Durna dari Dewi Wilutama. Dan sebagai ucapan terima kasih, bro, Durna jadiin dia murid. Tapi Arjuna kan tahu bahwa menjadi murid Durna bukan hak semua orang, tapi adalah hak eksklusif Pandawa dan Kurawa doang. Dia mengajukan gugatan yang kemudian akhirnya membatalkan Ekalaya jadi murid Durna. Ekalaya akhirnya pergi. Kasihan juga sebenarnya, Pak. Terpaksa di DO dari Universitas Sokalima. Padahal baru semester awal. Gak lama setelah itu Arjuna juga ikutan pergi. Bete dia. Mungkin juga cemburu. Sebab secara diam-diam ternyata selama ini gurunya punya ambisi untuk menjadikan orang lain sebagai murid. Pamitnya sih berangkat mengembara gitu, berburu. Berangkat camping biar pikiran fresh. Tapi Durna kan udah paham watak dan karakter Arjuna. Pamitnya sih mungkin camping. Tapi mana tahu sebetulnya Arjuna punya niat untuk ngejar Ekalaya. Terus ketemu, ledek-ledekan, berantem. Namanya juga manusia, bro. Karena itu sebelum mereka berdua pergi, supaya nanti nggak berantem-beranteman kalau ketemu di jalan, Durna mempersaudarakan mereka berdua dengan memberi nama Ekalaya Palgunadi. Ini nama yang mirip banget dengan nama lain Arjuna, Palguna. Bukan cuma ngasih nama,
Durna bahkan ngasih pusaka sakti berupa cincin yang namanya Kalpika Susetyo Manik Ampal. Pusaka ini saat dipakai langsung menyatu dengan jari Ekalaya. Ekalaya memang secara formal sudah bukan lagi murid Durna. Tapi sesampainya di kampung halaman di Paranggelung, dia kemudian bikin patung Resi Durna dari tanah. Lalu berlatih setiap hari di depan patung itu, Pak. Menyembah patung itu sebelum dan sesudah latihan. Jadi wujud seorang guru dia manifestasikan lewat patung. Meskipun Ekalaya belajar secara daring, malah ini daringnya daring ini, tapi akhirnya dia punya skill panahan keren yang Arjuna aja kebalap. Hawkeye, Pak, kayaknya udah paling oke banget. Dia bisa mana nggak pakai lihat. Kalau Ekalaya tahu diketawain. Ekalaya ini punya skill panahan namanya neraca bala. Sekali panah bisa 1000 anak panah melesat sekaligus. Korban skill ini antara lain anjingnya Duryudana. Karena anjing itu berisik banget gitu ya. Akhirnya dipanah sama Ekalaya. Tapi bukan untuk membunuh, cuman buat nyumpel moncongnya doang. Jadi anjing itu dipanah dengan 7 anak panah sekaligus, nyumpel mulutnya. Dan anehnya anjing itu nggak luka sama sekali. Kita kembali ke cerita. Arjuna ini tahu, Pak. Kemudian dia lapor ke Durna. Durna nyamperin lalu minta ganti rugi atau katakanlah ongkos belajar. Jadi kalau ilmunya mau diridhoi sama guru, meskipun Ekalaya nuntut ilmunya dari patung, tapi menurut Durna ini sama aja. Ekalaya harus memotong jari tempat dia pakai pusaka Susetyo Manik Ampal sebagai iuran SPP. Ada yang bilang di ibu jarinya, ada yang bilang di jari manis. Terus terang saya nggak tahu tuh riwayat yang soheh yang mana. Dengan berharap keridhaan hati gurunya atas ilmu yang dia dapat, Ekalaya gak pikir panjang, gak banyak nanya, langsung dia potong jarinya. Saat jari dipotong, Ekalaya mati. Ekalaya ini santri banget, Pak. Nurut banget apa kata Durna. Dia sangat memuliakan guru. Yang dia kedepankan saat ada di depan guru adalah hati. Dan saya akur banget loh dengan sifat Ekalaya ini. Bagi saya menuntut ilmu itu bukan semata menambah informasi. Kalau sekedar dapat info doang, cukup cari di Mbah Google atau buka tutorial di YouTube, beres. Menuntut ilmu itu perkara belajar taat, belajar hormat, dan itu semua perkara hati, coy. Ekalaya sebagai simbol murid, dia belajar manah. Manah itu bahasa Jawa, artinya hati. Lembah manah itu artinya rendah hati. Memanah berarti menghati, melakukan pekerjaan yang didasari hati. Jadi bukan cuma sekedar narik busur doang terus ngelepaskan anak panah gitu aja. Manah itu kan meditatif banget, Pak. Tarik busur dengan satu tarikan nafas, membidik dengan tenang, nafas diatur, anak panah dilepas sambil buang nafas lega. Kalau tepat sasaran syukur alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, disyukurin. Yang begini ini kan urusan hati. Jadi kalau Anda melakukan aktivitas atau kerjaan apapun, asalkan dilandasi dengan hati, berarti Anda sedang memanah. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Siapa pemanah paling hebat antara Arjuna versus Ekalaya? Kalau ukurannya itu siapa yang berhasil membunuh siapa, berarti Ekalaya paling unggul. Sebab Arjuna pernah mati di tangan Ekalaya. Gara-gara Arjuna itu modusin Dewi Anggraini. Dewi Anggraini istri sahnya Ekalaya. Sebagai anak kampung, Pak, istri digituin tetap aja marah. Akhirnya Ekalaya ngajak duel panah Arjuna. Mati Arjuna, Pak. Sebentar doang sih. Sebab setelah itu dia dihidupin lagi sama Kresna. Alasannya tenaga Arjuna masih dibutuhin di perang Bharatayuddha. Harusnya mati-mati aja gitu. Curang juga dia. Tapi teman-teman bebas aja mau ngunggulin siapa aja. Arjuna boleh, Karna boleh, Ekalaya juga nggak apa-apa. Bebas. Ini cuma cerita wayang doang, Pak. Nggak nyalain agama. Sekian, bro. Selamat memanah. Terima kasih Pak Seduluran Selawase. Wassalamualaikum.